Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Adli Alvan dengan NIM 12022223202 dari kelas SI 4607. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP V4. Lalu selanjutnya terdapat pengertian dari DHCP V4. Dynamic Host Configuration Protocol versi 4 atau DHCP V4 adalah protokol yang menyediakan alamat IP V4 dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis kepada klien. DHCP V4 sangat berguna bagi administrator jaringan dalam mengelola alamat IP karena dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Selanjutnya manfaat DHCP V4. Manfaat utama dari DHCP V4 adalah alamat IP dapat disediakan secara otomatis kepada klien, sehingga mengurangi beban konfigurasi manual pada setiap klien. Selain itu, alamat IP yang tidak lagi digunakan oleh klien dapat digunakan kembali, sehingga menghemat penggunaan alamat IP. Selanjutnya adalah proses DHCP V4. Berikut adalah gambaran sebuah proses dari DHCP V4. Yang pertama, yakni ada DHCP Discover. Ini adalah pesan pertama yang dikirim oleh klien, yaitu komputer atau perangkat ke jaringan untuk meminta alamat IP dari server DHCP. Pesan ini dikirim secara broadcast ke seluruh jaringan. Lalu yang kedua, ada DHCP Over. Setelah menerima pesan dari DHCP Discover, server DHCP akan merespon dengan mengirimkan pesan DHCP Over yang berisi penawaran alamat IP, subnet mask, default gateway, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh klien. Lalu yang ketiga ada DHCP Request. Jika klien menerima penawaran dari server DHCP, ia akan merespon dengan mengirimkan pesan DHCP Request kembali kepada server DHCP untuk menerima alamat IP yang ditawarkan. Lalu yang keempat, yakni ada DHCP Acknowledgement. Setelah menerima pesan dari DHCP Request dari klien, server DHCP akan mengirimkan pesan DHCP Acknowledgement untuk mengkonfirmasi bahwa alamat IP telah dialokasikan ke klien tersebut. Selanjutnya ada komponen DHCP V4. Yang pertama, DHCP V4 Server, yakni perangkat jaringan yang menjalankan layanan DHCP V4 yang menyimpan alamat IP dan informasi konfigurasi lainnya. Secara otomatis menyediakan informasi jaringan dan juga memelihara penyimpanan data yang menyimpan alamat IP yang tersedia. Lalu yang kedua ada DHCP V4 Client, titik akhir yang menggunakan layanan yang disediakan oleh DHCP V4 dan menerima informasi konfigurasi dari server DHCP V4. Ini adalah node yang meminta alokasi IP ke jaringan. Lalu yang ketiga ada DHCP V4 Relay Agent, host atau router yang mendengarkan pesan klien yang disiarkan ke jaringan akan meneruskan pesan tersebut ke server konfigurasi yang dituju. Dengan menggunakan agen relay DHCP V4, kita dapat mengkonfigurasi beberapa LAN dengan satu server. Lalu yang keempat terdapat IP address pool, yakni rentang alamat yang tersedia untuk klien DHCP V4. Lalu yang kelima terdapat subnet. Subnet adalah segmen jaringan IP yang terbagi. Ini digunakan untuk mengelola jaringan. Lalu yang keenam ada list atau jangka waktu klien DHCP V4 menyimpan informasi alamat IP. Ketika habis masa berlakunya, klien harus memperbaruinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.